Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Masih bersama saya di channel MJRT Racing Tunit, channel yang membahas seputaran perbaikan sepeda motor, tune up dan bor up sepeda motor. Sahabat racing mania semuanya, untuk perjumpaan kita kali ini di konten ini, jadi saya agak sedikit santai-santai bikin video. Jadi video saya ini adalah menjawab satu buah pertanyaan, atau bisa dibilang beberapa pertanyaan juga yang pernah masuk ke kolom komentar dan masuk ke DM saya. Jadi banyak yang bertanya masalah pembuatan noken as, kawan-kawan. Jadi untuk masalah pembuatan noken as itu banyak sekali yang bertanya ukurannya berapa, lipnya berapa, durasinya berapa, pokoknya yang lain-lain lah. Banyak sekali yang masuk bertanya seperti itu. Oke, jadi dalam kesempatan ini saya akan mencoba membahasnya, dan mungkin di sini akan saya kasih judulnya itu apa yang perlu diperhatikan atau yang perlu diperhatikan apabila kita mau memapas noken as atau membubut noken as, seperti itu kawan-kawan. Jadi dalam masalah pembubutan noken as banyak sekali hal-hal yang sangat perlu diperhatikan oleh kawan-kawan ya. Tidak boleh sembarangan bubut, tidak boleh sembarangan papas. Karena menurut hemat saya, untuk di motor 4 tak ini, masalah noken as ini sangat vital sekali. Sangat vital sekali. Kalau misalkan kawan-kawan sudah membuat motornya, menaikkan kompresi, menaikkan cc dan sebagainya, untuk di motor 4 tak khususnya, apabila kawan-kawan dalam setting akhir membuat noken asnya gagal, itu saya rasa motornya tidak akan lari. Ini dalam urusan setting atau merubah motor gitu ya, khususnya di motor 4 tak. Menurut saya, yang pertama yang harus kita perhatikan dalam memapas motor noken as itu tujuannya untuk apa? Yang pertama, tujuan untuk apa? Ingat, tujuan memapas noken as itu kawan-kawan untuk apa? Nah, di sini dalam kasus atau dalam pembahasan yang disebut dengan tujuan memapas noken as ini, berarti meliputi masalah motor standar dan motor bore up. Oke, ngertilah. Jadi kalau misalkan kawan-kawan memiliki motor standar, memiliki motor yang masih dalam keadaan standar, tetapi kawan-kawan bisa dibilang komorod atau korban motor road race dan melihat setting atau melihat video-video ubahan-ubahan di sosial media atau di mana yang kawan-kawan lihat, di situ kawan-kawan lihat merubah noken asnya. Kalau menurut saya untuk motor standar tidak usah dah kawan-kawan untuk mengutak-atik bagian noken as ini. Itu sangat sayang sekali kalau menurut saya, nggak usah. Kenapa saya bilang demikian? Karena pabrik juga sudah memperhitungkan durasi dari motor standar itu berapa. Terus cc dari motor standar itu berapa, dan cc dan durasi dan kegunaan motor yang akan digunakan sehari-hari itu sudah diperhitungkan dan sudah diuji. Jadi motor standar itu sudah melewati tahap uji kawan-kawan. Jadi nggak perlulah untuk motor-motor standar untuk meningkatkan performa dengan cara membubut noken as. Kalau menurut saya motor standar itu mendingan tingkatkan dari yang lain lah. Banyak kok. Bisa setting karbu, bisa setting klep, atau bahkan saya sudah membuat videonya cara memaksimalkan noken as standar untuk motor standar yang digunakan noken as standar, jadi performanya agar supaya lebih naik gitu. Ada di video saya. Silakan kawan-kawan lihat di channel ini ya. Terus yang selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang perlu diperhatikan dalam memapas noken as ini. Kalau memang motor kawan-kawan semua sudah mengalami perubahan, terutama bore up ya, di sini baru kawan-kawan bisa menggunakan menggunakan noken as papasan, bubutan atau racingan. Boleh itu. Kenapa saya bilang boleh dan saya bilang harus bahkan? Karena memang kalau motor kawan-kawan sudah melewati tahap pembore-upan tapi kawan-kawan tidak memaksimalkannya dengan durasi noken as yang kawan-kawan rubah, itu motornya pun tidak akan bisa lari kencang juga, tidak akan maksimal maksudnya. Seperti itu kawan-kawan. Oke,
Yang kedua, apabila kawan-kawan mau memapas noken as, kawan-kawan harus perhatikan dulu apakah sudah ada perubahan atau tidak di bagian blok kop yang kawan-kawan gunakan. Bagian apa saja nih perubahan yang harus diperhatikan dalam blok kop atau blok head cylinder yang ada di motor kawan-kawan semuanya. Yang pertama, panjang klep. Nah, di sini kenapa saya bilang panjang klep harus diperhatikan? Karena panjang klep itu menentukan perubahan dari noken as, kawan-kawan. Kenapa saya bilang demikian? Karena seperti ini. Ini saya contohkan. Ini noken as Mio ya. Ini noken as Mio nih. Nah, noken as Mio ini untuk digunakan di motor di motor Mio klep standar tapi dengan cc yang sudah diperbesar. Bisa digunakan di cc atau di motor Mio yang sudah menggunakan klep 58. Maksudnya seker 58 tapi klep standar. Nah, noken as ini menggunakan klep standar, Mio klep standar. Jadi kawan-kawan bisa lihat di sini. Ukuran pinggangnya ini masih besar. Nah, ukuran base circle-nya ini masih besar, masih gendut. Kenapa noken as Mio ini dibikin gendut pinggangnya? Karena ukuran klepnya masih standar, kawan-kawan. Jadi panjang klepnya masih standar. Kalau kita membuat noken as ini dengan pinggang yang kecil, otomatis nanti settingan dari setelan klep berhadapan dengan ujung klep itu akan berubah. Atau bahkan banyak sekali kasus yang terjadi, setelan klep nggak kebagian. Jadi drat setelan klepnya terlalu ke dalam. Itu banyak kasus yang akhirnya kurang maksimal. Nah, jadi di sini juga saya terangkan sedikit nih. Jadi dalam menentukan besaran pinggang klep ini, maksudnya pinggang noken as ini, apabila pinggang noken as ini kekecilan, nanti posisi pelatuk dengan ujung klep ini nggak bakal rata seperti ini. Tidak bakalan rata seperti ini. Nanti akan seperti ini hasilnya. Yakin dah saya. Soalnya ini setelan klep ini nanti akan masuk ke dalam. Ini masuk ke dalam, nongol di sini. Dan nanti pertemuan antara ujung klep dengan baut setelan klep ini akan seperti ini. Nah, jadi dengan performa atau dengan penampilan yang seperti ini, dengan hasil yang seperti ini, otomatis kerja motor atau kerja pelatuk ini akan berat. Harusnya seperti ini, flat. Jadi ujung klep dengan ujung setelan ini harusnya flat rata seperti ini. Nah, jadi kinerja dari pelatuk ini akan ringan. Kalau rata ini akan ringan. Jadi kinerjanya akan ringan, bekerjanya akan ringan. Otomatis kalau kerja dari part motor itu ringan, motornya pasti kencang. Itu sangat berpengaruh sekali dengan performa motor itu. Itu yang pertama, panjang klep yang saya singgung tadi ya. Jadi panjang klep itu berpengaruh sekali. Yang kedua atau yang ketiga, bisa dibilang yang ketiga ya, yang perlu diperhatikan itu durasi dari noken as tersebut. Nah, sekarang untuk durasi. Jadi kawan-kawan yang memapas noken asnya dengan sembarangan, asal memapas dan asal bertanya atau asal mendapatkan informasi bahwa memapas satu noken as itu adalah sekian mili, itu sangat salah sekali kalau menurut saya. Banyak sekali kawan-kawan yang bertanya kan, Bang, berapa sih papasan atau berapa yang diambil untuk noken as tersebut? Pernah saya bilang, kalau misalkan ambil contoh, oh ya, untuk noken as Mio ambil 1 mili. Nah, di sini kawan-kawan bisa mengambil 1 mili, boleh ambil 1 mili di bagian base circle. Bisa diambillah, dibubutlah 1 mili noken as ini. Tetapi kawan-kawan tidak memperhatikan durasinya. Buka tutup noken as ini berapa yang dibutuhkan untuk motor kawan-kawan, yang dibutuhkan untuk motor Anda. Kalau motor Anda sudah dalam cc 130 misal, dengan durasi yang diterapkan di noken as tersebut,
hanya dengan mengandalkan papasan 1 mili saja, itu kurang maksimal juga kawan-kawan. Jadi tetap untuk penghitungan durasi itu harus diperhatikan. Tidak bisa sembarangan asal apa saja. Terkecuali kawan-kawan hanya mau meningkatkan lipnya saja atau overlapnya saja dengan durasi yang masih standar, dan otomatis hasilnya pun ya segitu-gitu aja. Jadi jangan salahkan si pemberi informasi. Jangan. Si pemberi informasi itu tidak salah. Kalau misalnya kawan-kawan bertanya, berapa ukuran pinggang Nokon As Mio untuk sekian cc misalkan. Si pemberi informasi berbicara, kasihlah 19 mili untuk pinggang misalkan. Ya itu tidak salah. Benar, pinggangnya itu dikasih ukuran 19 mili untuk diameter pinggangnya. Tetapi kawan-kawan kan tidak tahu. Yang tahu durasi buka dan tutup Nokon As tersebut, ukurannya itu mekanik tersebut, si pemberi informasi itu. Seperti itu. Jadi kalau kawan-kawan mau menggunakan Nokon As Racing, saran saya mending kasihlah ke orang yang terbiasa, ke orang yang biasa merubah Nokon As. Bisa kawan-kawan nyuruh buatin, dan nanti kalau misalkan sudah dibuatin, mintalah oleh kawan-kawan ukuran buka tutup Nokon As tersebut. Karena saya yakin kalau misalkan kawan membikin Nokon Asnya di orang tersebut pasti nggak akan pelit untuk mengasih ukuran in open dan ex open misalkan, atau ukuran buka tutupnya dari Nokon As tersebut. Itu saya yakin nggak akan pelit. Seperti itu ya, durasi itu harus diperhatikan. Jangan sembarangan, pokoknya jangan sembarangan memapas. Itu menurut saya itu dalam ilmu papas memapas Nokon As. Jadi yang pertama tadi adalah tujuannya untuk apa memapas Nokon As. Yang kedua yang harus diperhatikan adalah panjang klep dan berhubungan dengan diameter base circle ini. Terus yang ketiga barusan adalah durasi dari Nokon As tersebut itu harus benar-benar diperhatikan. Kemudian yang ketiga, sekarang masuk ke lip atau overlap dari Nokon As tersebut. Untuk nantinya otomatis lip dan overlap itu berhubungan dengan klep, ya, dengan bukaan dan tutupan klep dan saat klep berbuka bersamaan. Nah seperti itu. Yang pertama adalah lip. Untuk lip di sini, lip adalah bukaan total dari sebuah klep yang didorong oleh Nokon As. Bukaan total sebuah klep ini terbuka total yang didorong oleh Nokon As. Nah, bukaan total klep tersebut yang didorong oleh Nokon As tersebut itu yang harus diperhatikan untuk klipnya adalah yang pertama per klep. Per klep itu tidak boleh sembarangan. Kalau kawan-kawan misal ya, ini contoh sederhana dengan rumus sederhana saja. Jadi di sini misalkan Nokon As standar Mio, misal ini ya contoh. Kita kasih pinggang 19, kemudian kasih tingginya 25. Berarti di situ bisa kita ambil dengan rumus sederhana 25 dikurangi 15 adalah 6 mili. Nah, untuk lip 6 mili tersebut itu tidak bisa menggunakan per klep standar. Kenapa saya bilang tidak bisa menggunakan klep standar? Meskipun bisa diakalin lah, banyak mekanik yang bisa mengakalin dengan cara dipotong per klepnya atau dibikin mendem. Tetapi kalau menurut saya tidak boleh menggunakan per klep standar karena nanti per klepnya akan keburu rapat dengan lip yang di atas 5 mili itu akan riskan sekali dengan per klep yang keburu rapat. Dan yang lain, kasus yang lainnya nanti biasanya motor tersebut akan ngerek atau apa ya disebutnya. Jadi ngorok seperti itu. Pokoknya kalau digaspol itu motornya akan ngerek. Seperti itu.
Itu dari lip. Kemudian sekarang dari overlap. Nah, untuk di overlap biasanya berhubungan langsung dengan coakan yang ada di piston. Nah, untuk overlap, apabila knock on as tersebut kawan-kawan tidak memperhitungkan overlapnya, asal bikin saja, nanti tiba-tiba overlap yang knock on as yang kawan-kawan bikin itu tinggi. Pas overlapnya itu di atas 3 misal. Pokoknya tiba-tiba tinggi aja. Dan nanti berhubungan langsung dengan piston. Nanti cowakan di piston itu mumpuni tidak. Nah, nanti kalau misalkan terlalu tinggi overlap dari knock on as tersebut, otomatis klep pas terbuka bersamaan seperti ini, anggap ini klep in, ini klep X. Terbuka dua-duanya barengan, dan di atas, di depan sini pistonnya pas kebetulan pistonnya lagi menuju ke TMA, nanti bisa bertabrakan. Di samping itu, perhatikan juga cowakannya, dalam dari cowakan tersebut, dalamnya itu harus seberapa. Nah, kalau sekarang overlapnya terlalu tinggi, tetapi dengan cowakan klepnya sudah mentok, tidak bisa didalemin lagi, otomatis itu mubazir. Nanti klepnya mentok seker, kalau sekernya didalemin lagi di bagian cowakannya, sekernya bolong. Dan itu nggak bakal bisa terpakai. Nah, itu harus diperhatikan lagi bagian situ. Oke kawan-kawan. Nah, jadi kita ambil kesimpulan di sini. Itu sebenarnya masih banyak yang perlu diperhatikan. Yang hal sedikit-sedikitnya lah. Pokoknya yang barusan saya terangkan sedikit itu adalah bagian dari vitalnya apabila kita mau merubah knock on as tersebut. Sebenarnya masih banyak yang harus diperhatikan dalam merubah knock on as. Tetapi yang barusan kita terangkan itu, kita ambil kesimpulan, apabila kawan-kawan mau merubah motornya dan mau merubah knock on as, kawan-kawan itu tidak bisa mengandalkan cuman tok dari knock on as tersebut. Jadi harus banyak sekali hal-hal yang perlu diperhitungkan. Harus banyak sekali hal-hal yang perlu dikoreksi agar hasilnya bisa bagus dan memuaskan. Karena part yang ada di dalam blok kop atau di dalam blok head cylinder itu adalah saling bersinggungan, saling berhubungan dan saling membutuhkan. Pokoknya kinerjanya itu saling berhubungan lah. Tidak boleh kawan-kawan cuma mengandalkan satu saja. Misalkan motor standar kita, motor kita standar cuman ganti knock on as saja sudah kenceng. Salah total. No, saya bilang itu. Atau misalkan, motor saya cuma ganti piston doang, motornya akan kenceng. No, salah total kalau seperti itu menurut saya. Kalau benar-benar kawan-kawan dalam judulnya digarisbawahi mau merubah bore up motor tersebut, motornya mau kenceng. Terkecuali mau meningkatkan performa. Di sini kalau misalkan judulnya kita garis bawahi mau meningkatkan performa motor standar dengan meningkatkan performanya dengan cara membesarkan piston. Bagus. Itu pasti akan lebih kencang dari standarnya. Atau mau meningkatkan performa motor standar dengan cara merubah atau mengganti knock on as racing yang PNP. Kenapa bilang saya PNP? Yang PNP itu adalah berbeda-beda dikit dengan yang standar, jadi tidak usah banyak yang diperhatikan, cuman tok hanya menyetel klep saja. Banyak yang seperti itu, knock on as jualan itu banyak sekali. Karena ada satu produsen yang menjual knock on as PNP. Di situ hanya bisa digunakan di motor standar, cuma bisa menyetel klep saja dan hasilnya sudah bagus. Boleh sekali itu. Dan itu pasti akan lebih kencang dari motor standar yang kawan-kawan punya. Jadi saya rasa kalau misalkan kawan-kawan cuma tok pengennya seperti itu, cuma tok pengennya meningkatkan performa motor saja dan untuk dipakai untuk sehari-hari saja, ya sudah, cari yang PNP saja. Atau kawan-kawan bisa suruh bikin ke orang yang mau bikin knock on as tersebut, bikininnya PNP buat motor standar saja, atau PNP buat motor-motor yang sudah yang mau dinaikkan performa motornya saja. Jangan banyak perubahan yang ini itu, ukuran mapasnya berapa, ukuran lipnya berapa, janganlah ribet kawan-kawan.
pasti nyesal nanti. Oke. Oke kawan-kawan semuanya, mungkin itulah sedikit yang saya bisa sharingkan dengan kawan-kawan semuanya. Mudah-mudahan apa yang kawan-kawan ada di pikiran kawan-kawan menjadi pertanyaan dan menjadi unek-unek yang menunggu jawaban. Mungkin ada di salah satunya ada di video saya ini jawaban dari unek-unek yang kawan-kawan punya itu. Mudah-mudahan terjawabkan dan terpuaskan. Oke kawan-kawan semuanya, terima kasih sudah menonton video ini. Dan untuk kawan-kawan semuanya, apabila kawan-kawan ada yang mau bertanya, boleh masuk di kolom komentar atau kawan-kawan bisa DM ke Instagram saya. Nanti saya sertakan Instagram saya, dan bisa nanti DM di sana, kita chatting di sana, kita bahas. Oke? Jangan lupa follow Instagramnya. Dan jangan lupa untuk channel ini kawan-kawan bisa bagikan dan subrek. Oke kawan-kawan semuanya, terima kasih sudah menonton video ini. Terima kasih sudah mau membantu mendengarkan celotehan saya ini. Semoga bermanfaat. Tetap gaskeun.